Masalah yang menimpa saya semuanya bermula saat ibu terpengaruh oleh ajaran sesat. Buang noda hitam, leburkan dosa kalian. Hentikan semua ini! Dasar tua bangka, bisa-bisanya kamu lecehkan ibu saya. Ini bukan pengobatan, tapi padepokan sesat. Kalian semua jangan percaya sama orang ini. Ayo, ayo. Pergi kamu. Bu! Lis, mundur Lis. Lis, cepat. Lakukan persiapan. Saya akan menikah dengan Lilis. Mau kemana? Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, di sekitar kita ada beberapa aliran sesat berkedok kebenaran. Mereka mengaku bisa membawa cahaya, tapi yang dibawa justru adalah kegelapan. Bagi mereka yang terlanjur terjebak bukan karena bodoh, tetapi karena rapuh dan butuh pegangan. Namun pertanyaannya adalah, manakala sudah terjerat, mampukah mereka tersadar dan keluar darinya? Ini adalah yang dialami oleh narasumber kita. Mari kita sambut Mbak Lilis. Silakan Mbak Lilis, apa kabar? Baik, Mbak. Duduk Pak, silakan. Mbak Lilis, terima kasih banyak sudah mau hadir di studio Catatan Hati Perempuan. Apakah Mbak Lilis sudah bersiap untuk berbagi kisahnya? Sudah, Mbak. Silakan Mbak. Masalah yang menimpa saya semuanya bermula saat ibu terpengaruh oleh ajaran sesat yang dipimpin oleh Ki Bagja. Mbak Lilis, jujur saya tuh suka bingung dan penasaran dengan hal seperti ini. Apa sih yang membuat ibunya Mbak Lilis tuh begitu yakin? Apa yang dikatakan sampai beliau menjadi terpengaruh? Awalnya cuma ikut-ikutan warga. Kata mereka setelah didoakan Ki Bagja, hidup mereka berubah. Berubah maksudnya kayak gimana Mbak? Apakah maksudnya akan mendapatkan keajaiban? Buka jalan nafas. Buang noda hitam. Leburkan dosa kalian. Bu! 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 Sadar, Bu! Bu! Bu, sadar, Bu. Aku Lilis anak Ibu. Bu! Ibu! Bu, sadar, Bu! Ibu! Bu! Ibu! Bu! Bu, sadar, Bu! Ibu! Bu! Bu, sadar! Siapa nama? Lepasin saya! Bu! Kamu itu sesat! Kamu bukan guru! Kamu itu iblis! Hentikan kemusyrikan ini! Kamu bikin malu! Pergi sana! Pergi! Gak, Bu. Aku nggak akan pergi sebelum Ibu berhenti ikut aliran sesat ini, Bu. Jangan ngomong sembarangan kamu! Jangan sakitkan kamu.
Tapi dia sudah keterlaluan, Ki. Dia tidak bersalah. Dia hanya perlu dibimbing ke jalan yang benar. Baik, Ki. Siapa nama? Kurang ajar. Dosa besar kamu, Lilis. Berani-beraninya berbuat kasar sama Yang Mulia Ki Bagja. Ayo kita usir dia. Ayo. Ayo. Lepasin! Ayo. Maafin anak saya, Ki. Dia sudah berbuat dosa sama Ki Bagja. Bu! Ibu! Dia sudah keterlaluan. Aku akan maafin anak kamu. Ibu! Ibu jangan percaya sama orang itu, Bu! Ayo kita pulang, Bu! Saya cuma ingin ibu kembali ke jalan yang benar, Mbak. Saya pikir kalau saya datang ke sana dan memeluk ibu, lalu mengajak pulang, ibu akan sadar. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Loh kenapa Mbak? Kamu udah ke sana kan? Apa yang terjadi? Ibu mau menyakiti saya, Mbak. Tatapannya itu udah kosong. Tidak seperti ibu saya lagi, Mbak. Waktu saya diseret keluar, ibu cuma diam. Bahkan waktu saya jatuh pun ibu tidak bergerak sama sekali, Mbak. Ya Allah Mbak Lilis, ini ibu kamu. Aduh maaf ya Mbak, saya juga sedih dengarnya. Lalu apa yang kamu lakukan Mbak? Apakah kamu tetap di situ atau kamu langsung pergi? Lepasin! Diam. Lepasin! Saya nggak akan pulang sebelum bawa ibu pergi. Pergi kamu. Jangan pernah balik lagi. Ayo. Bu! Tiba-tiba ada lelaki misterius yang menghadang saya, Mbak. Malam itu saya gagal. Saya gagal membawa ibu pulang. Saya disuruh pergi sama laki-laki misterius itu, Mbak. Aduh Mbak, pasti Mbak sangat khawatir sebagai anaknya. Tapi akhirnya gimana? Ibu tetap di Padepokan? Atau apakah Mbak berhasil membawanya pulang? Ibu nggak pulang, Mbak. Ibu nginep di Padepokan. Ibu benar-benar lupa sama rumah, Mbak. Mbak Lilis, lalu apa yang terjadi setelah itu Mbak? Terus terang saya semakin khawatir sama ibu, Mbak. Dan rasanya nggak mungkin kalau saya diam aja. Akhirnya saya nekat. Besok paginya saya nyamar, Mbak. Nyamar? Maksudnya nyamar jadi apa Mbak? Ini kamu kenapa? Tangan saya sakit, Ki. Bekas jatuh. Sepertinya patah tulang. Sampai sekarang sulit mau digerakkan. Tenang. Dengan sedikit sentuhan aku, ini akan sembuh.
Memang sedikit sakit, Sakit, Ki. tapi kamu akan sembuh selamanya. Ki, saya mohon Ki, berikan saya kelimpahan rezeki. Semoga usaha saya laris dan saya tidak kekurangan uang, Ki. Tenang, rizkimu sudah kutulis. Jalan rizkimu sudah kubuka. Lebih mendekat. Hentikan semua ini. Bu, dasar tua bangka. Bisa-bisanya kamu lecehkan ibu saya. Ini bukan pengobatan, tapi padepokan sesat. Kalian semua jangan percaya sama orang ini. Bubar! Bu, ibu tuh nggak pantas boleh tempat ini, Bu. Lepasin, Lis. Ibu tuh cuma dimanfaatin. Ayo, Bu. Ayo. Hai, tunggu! Bu, ibu sadar gak sih, Bu? Si tua bangka itu udah lecehin ibu di depan banyak orang. Lepasin. Kamu teh kunaon sih? Kenapa? Ki Bagja itu mendoakan ibu, bukan menyesatkan ibu atau Neng Lilis. Itu bukan doa, Bu. Itu aliran sesat. Ibu itu dibohongin. Cukup ya, Lilis. Kamu teh tahu apa soal hidup? Jangan ngajarin ibu soal hidup. Bu, ini semua sesat, Bu. Ibu tuh cuma dimanfaatin. Adik kamu teh, anak durhaka, tahu nggak durhaka? Kamu itu siapa? Sok ngatur-ngatur ibu kayak gini. Hah, siapa? Aku ini anak ibu, Bu. Aku nggak bisa diem aja liat ibu ikut aliran sesat kayak gini, Bu. Udah lepasin ah. Sebenarnya penyamaran saya tuh nggak gagal, Mbak. Saya berhasil bawa ibu keluar. Tapi setelah sampai gerbang padepokan, seseorang menghadang saya, Mbak. Lepasin. Seseorang menghadang kamu, Mbak. Iya, Mbak. Siapa orang itu? Dia itu lelaki misterius yang waktu itu saya temuin, Mbak. Yang nyuruh saya pergi secepatnya dari padepokan. Lelaki yang misterius itu? Dia muncul lagi? Iya, Mbak. Dia
tiba-tiba udah berdiri di hadapan saya dengan tatapannya yang tajam. Seolah-olah tuh tahu kalau saya bakal datang lagi. Minggir. Kamu gak dengar saya bilang minggir? Mau kemana kamu? Kamu sudah kurang ajar ya. Kamu sudah mempermalukan saya di depan pengikut-pengikut saya. Ikut saya, ikut. Ikut. Ayo, Lepasin, ikut. lepasin. Ikut. Siapa sih dia, Mbak? Kamu tahu nggak akhirnya dia siapa? Awalnya memang saya belum tahu, Mbak. Tapi setelah makin lama makin hari saya tahu kalau itu adalah anaknya Ki Bagja. Namanya Yana. Anaknya Ki Bagja. Iya, Mbak. Dan atas perintah bapaknya, akhirnya saya diseret kembali masuk ke dalam padepokan. Kau memang keras kepala, Lilis. Tapi buat Ki Bagja, semua bisa dijinakan. Kamu tuh iblis, bukan guru. Kamu tuh penjahat. Kurang ajar kamu! Mau kemana kamu? Jangan sentuh saya. Mau kemana? Bapak, berhenti Pak, cukup! Jangan! Bapak, nggak punya hati! Pak, Pak tolong berhenti Pak! Pak udah Pak! Ikut! Ayo! Ikut! Ikut! Pak! Bapak! Saya hampir diperkosa, Mbak. Untungnya Yana datang dan mendobrak pintu itu, Mbak. Yana, anaknya Ki Bagja. Aduh, Mbak. Untung ada dia, Mbak. Artinya itu dia nggak sebejat bapaknya, Mbak. Aduh, Mbak, tapi gimana kamu? Masya Allah, aku nggak kebayang. Dia harus melawan ayahnya sendiri, Mbak. Mbak Lilis, ini kan traumatis banget, Mbak. Kamu sanggup untuk melanjutkan, Mbak? Saya bisa, Mbak. Mbak, boleh minta tisu? Kok Mbak Lilis siap untuk melanjutkan? Boleh ceritakan sama kami ya, Mbak? Apa yang kamu lakukan, Mbak, setelah kamu diselamatkan dari kejadian keji itu? Yana dipukulin habis-habisan, Mbak, sama bapaknya. Saat itu kondisinya saya juga takut. Tapi saya juga kasihan. Yana teriak kesakitan. Ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya akhirnya pergi dari sana, Mbak. Saya kabur dari sana. Kamu kabur dari sana, kamu cerita nggak sama warga sekitar apa yang terjadi? Kira-kira reaksi mereka tuh bagaimana? Ibu kau, lihat tuh kelakuan anak ibu. Bikin kurang ajar. Bisa rusak nyampe-nyampe tadi. Udah keterlaluan. Berani-beraninya dia teriak-teriak di depan Ki Bagja. Kurang ajar itu anak. Ibu tolong aku, Bu. Aku hampir diperkosa, Bu, sama Ki Bagja.
Lihat tuh Bu, anak ibu. Mulutnya makin kurang ajar. Berani fitnah guru besar kita. Bener gak? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Ki Bagja itu orang suci. Gak mungkin ngelakuin kayak gitu. Demi Allah Bu, aku nggak bohong Bu. Ki Bagja hampir coba perkosa aku Bu. Cukup Lilis, kamu teh malu-maluin ibu. Kamu mau fitnah Ki Bagja depan orang banyak, kumaha kamu teh sih? Ih, Aku nggak bohong Ibu. Sini. Saya teh sudah menjaga kesucian padepokan ini. Kalian dengar, anak ini dan gadis itu telah tertangkap berbuat mesum. Enggak Bu, dia fitnah aku Bu. Kalian teh semua percaya sama siapa? Sama saya atau gadis kurang ajar? Hah? Kamu teh malu-maluin ibu. Anak durhaka kamu teh. Bu, masa nggak percaya sama aku Bu? Untuk menyucikan padepokan ini, maka Lilis harus dimandikan kembang 7 rupa. Tengah malam nanti. Dan untuk Yana, walaupun dia anak saya, tetap harus dihukum. Mbak, saya tahu ini pasti berat untuk kamu, Mbak. Seorang anak yang berusaha menyelamatkan ibunya. Mbak, apa yang paling berat yang kamu hadapi pada saat itu, Mbak? Ibu saya lebih percaya Ki Bagja ketimbang anaknya. Dia lebih percaya orang yang hampir mendaya anaknya. Ibu kamu yang melahirkan kamu, dia memukul kamu di depan orang-orang. Iya Mbak, dia mukul saya di depan warga. Dia tidak mau mendengar penjelasan saya Mbak. Setelah itu, justru saya diperlakukan seperti hewan Mbak. Sebagai pemimpin dan orang tua, saya tidak lari dari tanggung jawab. Anak saya dari gadis ini. Dan sebagai penebusan dosa, harus dilakukan pernikahan. Ini adalah bentuk kesucian, bukan paksaan. Besok, lakukan persiapan. Saya akan menikah dengan Lilis. Sucilah raga yang kelam. Kurang ajar kamu. Kok kita Lilis? Anak kandung yang melawan. Dia lebih hina daripada musuh. Dia bukan darahku lagi. Sekarang seret dia, buang ke jurang. Baik guru. Ayo Mas. Ayo. Lilis! 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 Kamu di mana sih? Bu, Bu,
Tolong hentikan semuanya, Bu. Tolong kembali seperti ibu yang dulu. Ibu yang selalu ngajarin aku ngaji. Ibu yang selalu bangunin aku untuk sholat. Dan ibu yang selalu bilang, jangan pernah jauh dari Allah. Lis, ibu hanya nggak mau balik hidup susah lagi, Lis. Setelah ayahmu meninggal, ibu tuh capek, Lis. Hidup susah sendirian dan ibu nggak mau miskin lagi. Tapi Bu, rezeki sudah Allah yang ngatur, Bu. Bukan Ki Bagja, yang jelas bukan siapa-siapa, Bu. Cukup, Lis. Cukup, ibu dengar ceramahmu terus. Emang dengan nyakitin aku bisa buat ibu sadar? Gak apa-apa, Bu. Aku rela, Bu. Asalkan ibu berhenti percaya sama orang yang membuat hidup kita sesat, Bu. Asalkan ibu bisa kembali ke jalan Allah. Lis, ibu hanya ingin hidup tenang. Ibu nggak mau kita kelaparan lagi, Lis. Ibu nggak mau. Ibu nggak mau kita kelaparan lagi. Tapi Bu, bukan dengan begini, Bu, caranya. Hentikan kemusyrikan ini. Kamu bikin malu. Pergi sana. Pergi. Aku nggak bisa diem aja lihat ibu ikut aliran sesat kayak gini, Bu. Udah lepasin. Kamu teh tahu apa soal hidup? Jangan ngajarin ibu soal hidup. Adik kamu teh anak durhaka, tahu nggak durhaka? Lilis gak mau dinikahin, Bu. Lilis mau pergi. Lilis. Di hadapan semua warga, si tua bangka itu berdiri tegap seperti pahlawan, seolah pengen menebus dosa. Padahal dia pelakunya. Udah Mbak, tenang Mbak. Tenang, saya tahu pasti emosi Mbak. Mbak, tapi orang-orang lain gimana? Ibu kamu gimana? Mereka gak percaya dong sama dia. Ibu saya pun berdiri tepat di samping Ki Bagja. Dia mendampingi Ki Bagja, seolah mengatakan bahwa saya ini barang bekas yang harus dibersihkan, Mbak. Agak Mbak, ibu kamu. Ibu kamu masa gak bela kamu sih Mbak? Aduh Mbak, sabar. Mbak, katakan pada saya Mbak, kamu gak terima kan? Kamu gak terima kan permintaan pernikahan itu Mbak? Iya, Mbak. Hebat ya Ki Bagja. Dia menikahi gadis pendosa demi menutupi aib anaknya sendiri. Padepokan ini benar-benar dijaga oleh Ki Bagja. Iya betul.
Tenang. Ada apa? Itu Ki, Lilis kabur. Kabur! Ya! Kok bisa kabur? Ah! Ya Allah, jangan sampai mereka sampai sini. Yana. Ya Allah, Yana, kamu tuh masih hidup. Saya ikut lega Mbak mendengarnya. Ternyata Yana tuh selamat ya Mbak. Dia tidak meninggal. Udah Mbak, kita duduk. Kamu tenangkan diri dulu. Iya Mbak, saya pikir juga tadinya dia udah nggak ada. Ternyata dia masih hidup saat dibuang ke jurang. Dan dia datang di saat titik terpuruk saya. Rasa takut saya itu besar. Mbak, ternyata lelaki misterius itu adalah penyelamat kamu, pelindung kamu. Kehadirannya sangat berarti buat kamu ya Mbak. Iya Mbak, dia juga ngajak saya untuk pergi dari sana. Ninggalin semuanya Mbak. Dia ingin menikah katanya. Dia ingin menikah dengan kamu Mbak. Kamu mau? Kenapa Mbak? Apa karena saya tahu ini mendadak, tapi kan dia menjaga kamu, dia melindungi kamu. Apa kamu tidak bisa mencintai dia? Bukan karena nggak cinta Mbak. Tapi di kampung itu masih ada ibu saya Mbak. Dan saya nggak bisa pergi ninggalin ibu saya. Ibu saya masih dalam pengaruh buruk Ki Bagja Mbak. Dan saya nggak tenang kalau saya harus pergi tanpa ibu saya di padepokan terkutuk itu Mbak. Mbak Lilis, kamu memiliki kesempatan untuk bisa kabur Mbak, untuk bisa memulai kehidupan baru, tapi kamu milih untuk tetap di sana untuk menyelamatkan ibu kamu. Iya Mbak. Walau berat, sebagai seorang anak saya bisa memahami Mbak. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Saya tahu, tapi hati saya nggak tenang Mbak. Ibu saya tuh masih terjebak pengaruhnya Ki Bagja. Yang jelas, saya nggak tenang. Kalau saya harus ninggalin ibu saya di padepokan terkutuk itu, saya nggak tenang Mbak. Guru, maafkan kami Guru. Lilis tidak bisa ditemukan. Kami sudah menyisir hutan sampai jurang. Bodoh kamu! Kami sudah berusaha. Guru,
tolong beri waktu untuk kami. Kamu memang gak ada guna kamu. Kamu gak ada. Kalian semua, dengar ya. Kalian pikir saya main-main. Saya akan kembalikan aura hitam kalian ke dalam jiwa kalian semua. Kelam bangkitlah! Bangkitlah! Saya sakit, Guru. Dia pembohong. Ya, kurang ajar. Sesat. Kita keroyok dia. Berani kalian semua? Ya! Ayo, Lis. Sedikit lagi. Kita bisa keluar di tempat itu. Aku nggak bisa ya. Lis? Nah, nggak bisa. Aku nggak bisa ninggalin ibu. Sejahat apapun ibu sama aku, dia tetap ibu aku ya. Lilis, kalau kamu balik lagi sekarang, kamu bisa diseret nanti ke dalam. Tapi aku tahu Yan, kalaupun aku pergi sekarang, Yu bakal tetap di sana dalam terpengaruh Ki Bagja. Ya udah, kalau gitu aku bantu kamu. Aku ikut. Aku bakal bantuin kamu. Kita sama-sama bawa ibu keluar di tempat itu. Makasih ya Yan. Jadi, Mbak Lilis dan Mas Yana kembali lagi ke Padepokan. Iya Mbak, kami menyelinap masuk. Kami berharap bisa membawa ibu pergi malam itu juga. Kami tahu resikonya kok Mbak. Karena buat saya mungkin ini kesempatan terakhir. Dan bagaimana Mbak? Apa akhirnya ketemu dengan Ibu? Saya menemui ibu di dalam. Ternyata ibu... Kenapa Mbak? Ibu kenapa? Yan, kok sepi ya? Tunggu, Lis. Kita jangan buru-buru. Bapak nggak mungkin lengah. Kita harus hati-hati. Oh, hati-hati, Lis. Bapak pasti tahu. Lis. Lis, ayo pergi, Lis. Lis, ayo. Aduh, sakit. Lis, tunggu. Kamu dengar itu nggak? Iya, di kamar ini. Pintunya dikunci. Ayo, minggir. Biar aku aja. Semua ini gara-gara kamu, Lis. Karena kamu kabur dari pernikahan suci. Jadi kami yang dihukum. Hei, jaga mulut kamu. Dasar perempuan pembawa sial. Jangan Yana. Kalian tuh dihukum bukan karena aku kabur, tapi karena kalian membiarkan kesesatan dalam hidup kalian. Maksud kamu apa? Selama ini kalian tuh sudah dibohongi. Bapak bilang kalau saya
sama Lilis udah ngelakuin zina di padepokan ini. Itu bohong. Yang terjadi sebenarnya, Bapak yang mau memperkosa Lilis. Aku udah jelasin semuanya. Tapi nggak ada satupun dari kalian yang percaya sama aku. Asal kalian semua tahu, Bapak saya itu bukan guru. Dia adalah pemuja ilmu hitam. Dan sudah banyak perempuan yang jadi korbannya. Maafin kami, Lis. Aku udah fitnah kamu. Maafin kami, Lis. Aku nggak butuh kata maaf dari kalian semua. Aku cuma mau tahu satu hal. Di mana ibu saya? Tadi kami lihat terakhir, dia bersama Ki Bagja. Ya nak, ayo kita cari ibu. Ayo, Lis. Bu. Lis, ayo kita cari ibu lagi. Bu. Ian, ibu di mana ya? Aku takut ibu disakitin sama Ki Bagja. Lis, kamu tenang ya. Kita pasti bisa temuin ibu. Aku janji, Lis. Tapi kamu nggak boleh nyerah, ya? Lis, mundur, Lis! Lis, mundur! Cepat! Bapak! Hei, tunggu. Lilis, sini. Hianat kamu ya. Hah? Kamu Ki sudah Bagja keras mengacaukan sama tempat macan. ini. Kayaknya dia mau bunuh Lilis. Diam. Bapak cukup, Pak! Kamu. Ya. Jangan mengganggu. Lis, aku nggak akan biarin kamu mati, Lis! Pak! Saya dicekik, Mbak. Sampai napas saya tuh hampir habis. Saya pikir mungkin itu akhir hidup saya. Kenapa sih dia sampai setega itu mau menghabisi kamu? Mungkin karena saya kabur, Mbak. Saya tidak mau dinikahi oleh dia. Masa hanya karena kamu gak mau menikahi dia, dia mau menghabisi nyawa kamu? Manusia macam apa itu? Dia bukan lagi manusia, Mbak. Sorot matanya, tangannya, semua bukan lagi Ki Bagja, Mbak. Dia sudah kerasukan Pak Macan. Semua itu tetap atas kehendak dia. Dia sadar, Mbak. Yana. Udah gebukin aja, ayo! Ayo, Bakar! Ayo, Bakar!
kita bakar aja padepokannya. Itu sumber kekuatannya. Di mana ibu saya? Padepokanku. Jangan saya. Di mana ibu saya? Enggak. Enggak mungkin. Lis, kamu tenang ya. Lis, Enggak Lis, mungkin. ibu pasti baik-baik aja, Lis. Tenang ya, Lis. Ibu Kita masih bisa, di ya. dalam. Kita masih bisa cek ke dalam ya, Lis. Ya. Kamu tenang ya, Lis ya. Lilis. Ibu. Kau lukai cinta setia. Bu. Begini caramu untuk hancurkan aku. Rusak sudah aku dan hidupku. Kau tinggalkan Ayo Bu, aku bantu Bu. bersamanya. Aku menangis sendiri di sini, mengingat semua Aku juga udah maafin Ibu. ingin bahagia walau tanpa kamu. Tidak! Awas! Tidak! Pak, jangan, Pak. Bapak. Ki Bagja jadinya lari masuk ke dalam kobaran api itu, Mbak. Dia lari sendiri dengan histeris, mau nyelamatin pendopo. Karena disitulah dia menyimpan sumber misterinya, sumber kekuatannya dia. Jadi, dia lebih memilih singgasananya dibandingkan nyawanya sendiri. Bagi dia, itu adalah bukti kekuasaan. Bukan keluarganya, bukan anaknya, bukan pula orang-orang yang pernah diperdayai dan percaya pada dirinya. Bukan. Bahkan anaknya sendiri, Yana, cuman bisa melihat dari luar dan nangis. Gak bisa nolong, Mbak. Itu sungguh tragis, Mbak. Tapi kisah Mbak ini adalah contoh nyata, Mbak. Bahwa kekuasaan buta itu bisa mencelakai dan membakar dirinya sendiri. Mbak Lilis, terima kasih Mbak Lilis, kami apresiasi kamu mau hadir di sini membagikan kisah kamu, Mbak. Sama-sama. Semoga Mbak Lilis, Ibu dan juga Yana sehat selalu ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, kisah yang baru kita dengarkan tadi mengajarkan kita banyak hal tentang kekuasaan, tentang kebenaran, dan juga tentang kekuatan dari seorang perempuan muda yang mempertahankan kehormatan dan imannya. Semoga kisah ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, khususnya kaum perempuan. Dan kini saatnya bagi kamu yang memiliki kisah yang inspiratif dan mungkin bisa menjadi penyelamat, penguat bagi para perempuan lainnya di luar sana. Bagikan kisahmu
dan kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode berikutnya, tentu dalam Catatan Hati Perempuan. Selamat malam.